Kembali di Selebes Pagi Weekend pemirsa, dan seperti janji saya tadi akan menghadirkan dialog terkait robot lalu lintas yang bersama dengan mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan ada Imran Habriansyah selaku pembimbing tim Center for Mechatronics and Control System, serta Rian Pratama, manajer tim robot CMCS Poltek Ujung Pandang, bersama rekan saya Gita Miningrum. Silahkan Gita. Kembali bersama kami dalam Selebes Pagi Weekend pemirsa, dan kali ini bukan dari Arin saja yang akan menghadirkan informasi buat Anda, tapi kali ini kita akan masuk ke sesi dialog. Pada pagi hari ini ada dialog yang menarik, ada karya dari teman-teman dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan ini kita kenalan dulu sama teman-teman dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ada Imran Habriansyah selaku staf pembimbing dan juga ada Rian Pratama selaku manajer tim. Nah, di sesi dialog kali ini temanya terkait dengan Center for Mechatronics and Control System. Ini ada alat yang cukup menarik yang dibuat oleh teman-teman dari Poltek Negeri Ujung Pandang. Ini mungkin bisa dijelaskan, ini kalau saya lihat seperti baling-baling, ya jelas bukan baling-baling bambu tentunya ya, bukan punya Doraemon. Nah, ini bisa memantau lalu lintas dari atas ya. Nah, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan nih dari Rian dulu. Dari Rian kan sebagai manajer dari tim pembuat alat ini sendiri, bisa dijelaskan sedikit buat pemirsa seperti apa sih alat ini? Terima kasih. Jadi alat yang kami buat ini adalah riset kami sebagai grup riset dalam dunia logika. Kami membuat robot yang bisa memantau lalu lintas. Robotnya itu terbang ke udara. Di robot tersebut terpasang kamera. Dan untuk kamera tersebut merekam aktivitas yang ada di udara, di jalanan. Di jalanan. Tapi sebenarnya penasaran nih, apa sih yang membuat menginspirasi kalian untuk membuat alat seperti ini? Jadi yang menginspirasi kami itu pertama pasti karena kemacetan. Oke, karena kemacetan di Kota Makassar ya. Jadi kami agak sedikit besar kalau misalnya mau keluar dari kampus terus langsung terjebak macet. Inspirasi kami bagaimana kita melihat situasi jalanan dulu, terus pulang ke rumah, keluar dari kampus dan tanpa kemacetan sama sekali. Oke, baik. Nah, ini proses pembuatannya sendiri berapa lama untuk alatnya ini? Sekitar 1 bulan. Ini nama alatnya, maaf, ini ya? Itu nama tim kami. Center for Mechatronics. Oke, untuk nama alatnya sendiri ini mungkin ada nama sendiri buat alat ini? Ini namanya mungkin bagus ini, CMCS Copter mungkin. Oke, nah ini ada juga Mas Imran selaku staf pembimbing dari teman-teman Poltek Negeri Ujung Pandang dari tim robot CMCS ya. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit selama membimbing teman-teman ini apa sih maksudnya yang menjadi kendala dalam pembuatan alat ini? Kalau boleh tahu nih alatnya dibuat berapa lama ini? Oh iya, ini pertama itu kita risetnya itu selama 3 bulan terlebih dahulu. 3 bulan itu kita kumpulkan data yang berhubungan dengan pesawat yang rotary wing. Setelah itu pembuatan itu sekitar 1 bulan. Terus kendalanya itu kendala umum ya. Kendala umum itu kita ini Indonesia itu kekurangan akan komponen-komponen untuk teknologi yang model-model seperti ini. Jadi ini yang paling penting. Terus yang kedua yaitu ini pengiriman kan dari luar. Biasanya kita beli komponen dari luar itu butuh waktu lama. Jadi mungkin bisa kalau ke pemerintahnya itu tolonglah, misal ini untuk riset mahasiswa ya dipercepatlah ke Indonesianya kan. Oke, jadi ini untuk peralatannya sendiri, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan ini buat sendiri, dibeli atau dipesan dari luar? Mungkin dari Rian? Jadi untuk perakitannya sendiri mungkin dari mahasiswa, tapi untuk bahan-bahannya seperti PVC dan sendiri baterai, kami tinggal membeli bahan-bahan tersebut dan merangkainya, membuatnya bisa terjadi. Berapa tim yang ada dalam pembuatan ini sendiri? Dari kami kan tim robot yang juga ada kegiatannya, ada lomba yang kami ikuti, terus ada juga bagian riset, jadi kakak-kakak yang meriset, ada sebagian yang ikut lomba nanti. Oh, jadi alat ini mau ikut dilombakan nanti. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa, sekedar pemberitahuan saja bahwa Poltek Negeri Ujung Pandang ini sudah meraih sejumlah prestasi. Tentunya sudah ada 8 piala ya, 8 atau 9 piala yang dapat mereka raih untuk Sulawesi Selatan. Nah, dan tahun depan rencananya akan
membawa alat ini untuk diikutkan lomba. Nah, untuk penasaran pemirsa, kita langsung lihat saja bagaimana cara kerja dari alat ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Imran selaku pembimbing ini. Oh ya, ini Gimana nih? di sini alatnya itu terdapat kamera. Kameranya itu bisa langsung streaming ke monitor. Jadi nanti alatnya ini bisa terbang pada terserah ketinggiannya berapa. Setelah itu kita kunci posisi. Kunci posisinya itu sudah terserah mau ketinggian berapa, posisinya di mana itu dia akan tetap diam seperti itu. Itu adalah mode terbang yang diingat terserah. Terus setelah itu ada pun juga mode otomatisnya. Itu bisa diprogram lewat komputer. Tujuannya kemana itu robotnya akan terserah kemana ini sesuai dengan perintah yang diinstruksikan lewat komputer. Oke, mungkin Rian bisa langsung coba dijalankan. Kita lihat langsung, kita kasih tunjuk ke pemirsa seperti apa cara kerja dari robot ini. Mungkin pilotnya. Oke, jadi ini langsung aja ya monitornya, kameranya ini di depan pemirsa. Jadi Oke. kita pasang baterainya dulu, Pak. Ya oke. Mungkin diterbangkan di mana? Coba tesnya. Boleh di sekitar Ya, sini. sini aja ya. Mungkin di sini. Ya. Oke. Wow. Ke atas, maju. Jadi view-nya bisa dilihat, Pak. Oke, jadi pemirsa, itu alatnya, robotnya udah terbang, dan ini dia hasil gambar yang bisa diambil dari robot tersebut. Ini adalah monitor, di mana robot itu dipasangkan kamera, kemudian juga di sini ada monitor menampilkan gambar yang ditangkap oleh kamera dari robot tersebut. Ini Rian, ketinggiannya berapa meter maksimal? Yang sudah kita capai itu kemarin sudah 120 meter ya, yang luar biasa sekali. Oke, baik. Nah, kemudian juga tadi dari Rian dan juga Imran juga di sini ada dosen dari Poltek Negeri Ujung Pandang, ada Pak Abdul Rahman. Silahkan Pak. Nah, pemirsa, Pak Abdul Rahman ini merupakan dosen dari Poltek Negeri Ujung Pandang, dosen teknik mesin apa ya. Nah, Pak, Bapak sendiri melihat teman-teman ini dari mahasiswa Poltek Negeri Ujung Pandang membuat alat karya seperti ini kan bisa sangat membantu, misalnya dari pihak ya, misalnya bisa menjadi arus kemudian sejauh ini pendidikan yang diberikan buat saja, dan mungkin sebagian kalau ada mungkin saya nggak ngerti kita diskusikan secara bersama. Karena punya pembimbing juga ada yang sementara sekolah di luar. salah satunya Imran ya. Ya, salah satunya pembimbing. Kak Imran itu beliau juga di sana. Heeh. Kita diskusi sama Imran, terus ada yang teman lain nanti sehingga nanti ada solusi, karena ini kan riset. Kalau riset itu nggak langsung ketemu, kita pelan-pelan, butuh dana. Butuh dana juga Iya, Pak ya. butuh dana yang besar. Sejauh ini dari pihak kampus sendiri membantu teman-teman untuk membuat alat-alat seperti ini seperti apa? Maksudnya mungkin dari sarana yang disediakan seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah sebenarnya. Memberikan apresiasi buat teman-teman dari mahasiswa sendiri. Iya, jadi kalau pada dasarnya Politeknik Negeri Ujung Pandang itu khususnya jurusan teknologi sudah mensupport adik-adik, memberikan fasilitas terutama ruangan, lalu fasilitas mesin-mesin produksi kita sudah disediakan, dan tentunya memang ada dana kita sumbangkan berikan pemerintah, tapi mereka juga usaha cari sendiri gitu. Luar biasa sekali. Jadi mandiri ya, Iya, anak-anak mandiri, Poltek Negeri mereka Ujung mandiri. Pandang mandiri sekali. Oke, mungkin next apa lagi nih rencana untuk kedepannya dari teman-teman Poltek Negeri Ujung Pandang, mau ikut lomba apa lagi? Jadi kedepannya ini kami cukup banyak kegiatan. Banyak kegiatan akan kami ikuti. Pertama itu mungkin lomba terdekat ini akhir bulan,
tanggal 28 di Celebes Robot Contest yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Hasanuddin di Benteng Rotterdam nanti. Insyaallah robot kami cukup siap untuk ikut. Selanjutnya mungkin di bulan 5 kita akan ke Mataram untuk ikut di kontes robot Indonesia tingkat regional 5, dan di bulan 6 kita akan ikut kontes robot tingkat nasional di Yogyakarta. Oke, jadi banyak sekali ya kontes-kontes robot yang akan diikuti oleh teman-teman Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kita akan bicara lebih jauh lagi sama teman-teman usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Seladas Pagi Weekend. Kembali dalam Seladas Pagi Weekend, pemirsa, dan masih dengan teman-teman dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dari tim Robot Center for Mechatronics and Control System. Nah, Rian, ini untuk proyeknya ini sendiri saat ini yang ada di lapangan Karebosi yang sudah ditunjukkan tadi ke pemirsa bagaimana cara kerjanya. Ini merupakan proyek yang memang dibuat untuk tugas kampus atau mungkin memang mau diikutkan lomba atau seperti apa? Jadi pertama kan riset kan kami membuat robot dari darat. Alhamdulillah kita sudah bisa riset, sudah bisa buat, dan alhamdulillah insya Allah kedepannya di tahun depan kita akan ikutkan di lomba porter sendiri. Ada di lombanya sendiri. Nah, kemudian untuk ini kalian meriset dari bulan berapa? Kemarin itu meriset dari bulan 7. Dari bulan 7 ya. Kemudian proses pembuatannya sendiri ini memakan waktu berapa lama sih? 1 bulan. 1 bulan sudah bisa langsung seperti ini. Luar biasa sekali. Super. Nah, kemudian juga next ini kan pada bulan 5 kalau tidak salah, bulan Desember ini akan mengikuti lomba. Nah, lomba yang akan diikutkan, apakah akan mengikutkan robot ini sebagai salah satu peserta lomba? Jadi lomba di akhir bulan nanti ini adalah lomba khusus untuk robot darasan. Setelah itu dia mau ngambil bola, bola yang sudah ditaruh di tasnya, dia masih taruh otomatis. Insyaallah kita akan bawa juga ini, tapi hanya sebagai pameran saja. Hanya sebagai pameran Robotnya saja. nanti itu pigment. Robotnya Pigment, robot Iya. seperti apa lagi itu, Pak? Yang nanti lombanya yang di Benteng Rotterdam itu ya temanya pigment. Jadi nanti makan bola nanti. Oke. Game Pigment lah. Pigment ya. Oke, nah Pak Abdul Rahman sendiri ini kan teman-teman masih akan mengikuti lomba lagi. Kemudian dari kampus sendiri memberikan perhatian buat teman-teman sejauh apa? Ya, tadi jadi kami dari jurusan teknik Negeri Ujung Pandang. Ya, salah satunya tadi memberikan fasilitas, pertama mereka ruangan beraktivitas, mereka diberikan fasilitas untuk nginap, dan yang lain melakukan riset di situ. Jadi ada tempat nginapnya juga ya? Ada mereka riset kan, makanya sebulan itu sudah 24 jam mungkin mereka kerja. Lalu dari jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang juga memberikan fasilitas produksi. Mereka kan harus memproduksi alat-alat mekaniknya, membuat rotor, stam, rangka-rangka pesawat itu. Nah, itu kita fasilitasi semua, mereka pakai, silakan. Mereka karena anak politeknik punya kemampuan tentunya ya membuat. Nah, ini kan sebenarnya tipenya UAV, Unmanned Autonomous Vehicle ya. Tipenya itu jadi terbang tanpa awak dengan tidak ada awak. Jadi bisa untuk multifungsi. Untuk riset penelitian cuaca bisa juga mereka kembangkan nanti. Atau kalau kita mau kembangkan di sektor ketahanan pangan, kita bisa riset kebun-kebun kelapa sawit atau apalah yang kita mau kembangkan, kita pantau buru hamanya dan lain-lain. Luar biasa.
Ini alat pertama yang dibuat sama teman-teman Poltek Negeri Ujung Pandang yang bukan hanya di darat saja, tapi bisa juga untuk di udara ya. Nah, kemudian ini kan salah satu alat yang bisa berfungsi untuk memantau arus lalu lintas. Mungkin next ada kepikiran buat kerjasama sama beberapa instansi, mungkin bisa bekerja sama pihak kepolisian atau seperti apa? Jadi rencananya setelah riset kami betul-betul sudah fix dan kemungkinan error robot sudah berkurang. Soalnya kita akan bawa ke lantas untuk bekerja sama. Siapa tahu lantas mau dibuatkan robot pengontrol lintas. Mungkin Sulawesi juga mau lintasnya sendiri. Soalnya kita bisa buat. Oke, luar biasa sekali. Oh, berarti ini masih ada kekurangan yang mungkin masih akan diperbaiki ya. Oke, mungkin terakhir harapannya dari Rian sendiri selaku mahasiswa Poltek Negeri Ujung Pandang apa? Jadi saya selaku ketua tim robot di Poltek Negeri Ujung Pandang berharap kembali lagi ke visi dan misi CMCS tim robot kami, yaitu menjadi advance teknologi and mechatronic control industrial automation. Soalnya Politeknik akan menjadi basis kemajuan teknologi kontrol dan mekatronika di kawasan Makassar dan Indonesia Timur. Jadi kami berharap tim robot di Politeknik ini akan menjadi basis sehingga mahasiswa Makassar lainnya bisa mempunyai minat yang lebih tinggi lagi untuk kemajuan teknologi. Bukan hanya mahasiswa tapi juga kalangan-kalangan SMA, SMP, SD juga keinginannya, ingin tahunya tentang kemajuan teknologi secara bertiga itu bisa berkembang, sehingga saya berharap nanti di anjungan Pantai Losari itu yang ada itu hanya jadi kedepannya banyak sekali robot-robot seperti ini yang terbang-terbang di sana, karena semua kalangan sudah punya minat yang sama dengan dunia teknologi. Harapan kami. Itu harapan dari Rian sendiri ya. Oke, Rian, mungkin tadi next saya lupa tanya, yang terakhir sekali mendapatkan penghargaan dari tingkat nasional sendiri apa nih? Jadi kemarin itu lomba tren kami itu di kontes robot seni Indonesia. Alhamdulillah kita bisa meraih juara satu tingkat nasional. Juara satu tingkat nasional, luar biasa. Kalau di final mengalahkan Universitas Indonesia sendiri. Mengalahkan Universitas Indonesia ya. Akhirnya ini ya pemirsa salah satu bentuk citra positif yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa Sulawesi Selatan, khususnya dari Poltek Negeri Ujung Pandang. Nah, mungkin juga dari kita tanya harapan dari Imran selaku staf pembimbing apa nih? Ya, kalau dari saya harapannya itu untuk kedepannya itu mungkin dari masalah ini ya, masalah support dari tim mungkin agak sudah bagus sih, tapi mungkin bisa diperbagus lagi lah, diperbaiki lagi supportnya itu supaya bisa hasilnya lebih maksimal. Mungkin sekarang terbangnya masih 100 meter, insya Allah tahun depan itu bisa sampai 1 kilometer dan sebagainya. Luar biasa. Bisa, pokoknya kita temanya itu di sini sky is the limit. Oke, sky's the limit. Yeah. Nah, mungkin juga buat Imran ini kan selaku staf pembimbing pasti selama ini sudah membimbing teman-teman dari mahasiswa sendiri untuk membuat robot. Kemudian apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa Poltek Negeri Ujung Pandang? Ya, untuk mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, harapan kami itu pertama jangan melek teknologi, karena 1 detik saja kita tertidur itu teknologi itu melangkah 100 kali, 100 langkah ke depan. Jadi kita harus update terus teknologi, update terus informasi tentang teknologi supaya bagaimana kita bisa bersaing di dunia kerja ke depannya. Mungkin Seperti itu ya. Kemudian dari Pak Abdul Rahman sendiri buat mahasiswa Poltek Negeri Ujung Pandang apa yang ingin disampaikan? Iya. Kalau saya sih menyampaikan secara general, karena ini sebenarnya kerjasama tim yang jadi intinya harus stakeholdernya terlibat, unsur mahasiswa terlibat, pihak kampus terlibat, kalau bisa juga pihak industri, termasuk Seletus Titik, kami berterima kasih. Dan lalu mungkin sponsor-sponsorship yang bisa menjadi stakeholder, karena itu untuk kepentingan Sulawesi Selatan, kepentingan bangsa dan negara. Kira itu saja, harus kita perbanyak kerjasama dan kita support kegiatan-kegiatan positif pada di mahasiswa. Harapannya mungkin Pak buat pemerintah, karena tadi saya dengar juga keluhan dari teman-teman kurang sarana dan prasarana sebenarnya ya. Oke. Ya begitulah, kami sudah pernah melakukan berbagai hal mungkin. Kalau adik-adik kan biasa lah, klasik kalau organisatoris itu minta-minta dana. Dan sampai saat ini mungkin belum ada dana atau bagaimana, dan kita harapkan ke depan barangkali lebih fokus atau bisa memperhatikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya. Karena insya Allah akan membawa dampak yang besar
bagi perkembangan bangsa kita. Betul harapan sekali. kami dari- Khususnya buat Sulawesi Iya, Selatan pastinya betul, ya. dari buat Sulawesi Selatan kita harapkan gitu karena visi jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang seperti itu. Oke baik, terima kasih Pak Abdul Rahman, terima kasih juga Rian, terima kasih juga Imran. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat pemirsa juga bahwa teman-teman ini bisa melakukan aktivitas dan juga membuat citra positif buat mahasiswa Sulawesi Selatan yang dimana biasanya terkenal sama tawuran, kekerasan, tapi ternyata ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari Sulawesi Selatan. Nanti tawurannya Oke. kalau tawuran itu kita tawuran robot saya. Oke, tawuran robot saja. Jadi mengukur kreativitas dengan robot ya. Oke baik, terima kasih sekali lagi dan pemirsa inilah akhir kebersamaan kita di Selebes Pagi Weekend edisi hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas juga mewakili Aulia Rindi yang sudah menghadirkan informasi. Anda pamit dari hadapan. Terima kasih dan sampai jumpa. Mungkin bisa dikasih jalan ini. Ayo. Ya, Mungkin. teman-teman.